Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat-sehat ya kawan-kawanku semua. Sekali ini udah lama kita nggak upload yang ini ya, yang tanam dari kecil. Bagi teman-teman yang baru melihat postingan saya ini, coba lihat 1 tahun ke belakang ya. Sekitar itu saya rasa waktu itu saya tanam tingginya 40 cm ya ini. Asal dari Bangka Belitung, super tembaga. Pertumbuhannya seperti ini ya. Sangat memuaskan. Ini bisa dilihat ya. Untuk terubusnya sendiri seperti ini. Nah, inilah bukti cara menanam ya kawan-kawan ya. Ini bukti saya tidak bohong, tidak apa, tapi ada video asalnya ya. Cara menanam agar cepat besar. Ini dia buktinya ya kawan-kawan ya. Untuk terubusnya juga bisa dilihat ya. Ini jenis super tembaga. Untuk batangnya sendiri ini ya kawan-kawan ya. Nah, udah sangat memuaskan ya. Udah nggak sampai lagi ini tangan saya nih. Tuh bisa dilihat ya. Ini dia batangnya. Ini bekas potong pucuk. Naik dia ya kawan-kawan. Nah, ini sudah 2 kali perlakuan pemotongan pucuk ya kawan-kawan. Jadi bukan sekedar basa-basi. Inilah hasilnya. Untuk kawan-kawan, saya cerita dulu sedikit ya. Bagaimana perawatan untuk pohon ini. Ini bekas cabang-cabang dulu ya. Ketika umur tanam 1 bulan ya, itu saya lakukan pemupukan pertama ya kan kawan. 1 jengkal dari batang ini keliling saya gali waktu itu. Saya berikan pupuk kohe sekitar 4 genggam atau 5 genggam ya. Kohe kambing fermentasi ya kan kawan. Kebetulan saya memakai BU8. Nah, setelah umur 1 tahun 6 bulan saya berikan pupuk itu 1 jengkal sini 4 genggam atau 5. Kemudian jarak sini ya kan kawan nih, sekitar 70 cm dari batang, atau boleh dikatakan sekitar gitu ya. Jika bibit hanya 70 cm, 70 cm juga dari batang, itu kita gali keliling ya. Ini kita gali buat paret, kemudian kita berikan kohe fermentasi 1 karung. Kalau di BU8 saya pakai itu 1 karungnya 12 kilo ya beratnya. Kemudian setelah itu kita biarkan ya kan. Jadi lakukan penyiraman setiap hari. Ingat, lakukan penyiraman setiap hari. Nah, ketika itu setelah 2 minggu pemberian pupuk kohe fermentasi ya, itu 2 minggu kemudian saya berikan garam kasar. Nah, untuk garam sendiri hati-hati ya kan kawan. Perlu saya sampaikan sekali lagi, perlu hati-hati. Dia pemberiannya waktu itu hanya 1 genggam ya kawan-kawan. Jadi untuk pupuk untuk garam sendiri cocoknya, lebih cocok itu dipakai pada atau disandingkan pada pupuk kohe fermentasi, karena fungsi dari garam sendiri membuat pupuk itu agar mudah diserap oleh akar ya kan. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke pemupukan. Untuk pupuk kohe kambing sendiri ya, fermentasi itu setiap 3 bulan sekali ya kan. Ingat ya, setiap 3 bulan sekali. Sedangkan garam kasar ya setiap 1,5 bulan sekali. Perlu, jika kawan-kawan ingin mengaplikasikan, perlu ditandain di kalender ya untuk 1,5 bulannya.
pemberian garam, dan 3 bulannya pemberian kohe. Nah, kemudian setelah pohon cukup umur ya, maksud saya setelah 1,5 bulan nih pohon ini ditanam, setelah pemberian garam kasar pertama kali, kemudian lakukan pemotongan pucuk. Bisa kawan-kawan nanti lihat di YouTube saya ya. Lakukan pemotongan pucuk untuk pertama kali. Nah, ini dia juga bekasnya ya, pemotongan pucuk ya. Kalau pemotongan pucuk ada 2 cabang yang naik, jangan khawatir ya kan, itu tidak apa-apa. Memang seperti itu biasanya. Dan penyiraman perlu setiap hari kecuali hujan ya. Kalau hujan biasanya saya 2 hari ya setelah hujan baru saya lakukan penyiraman ya kan kawan ya. Jadi nggak boleh juga air berlebihan, tidak baik ya bagi akar tanaman. Nah, kemudian ya kan kawan, ini bisa dilihat sendiri ya hasilnya. Ini penyemprotan hama seminggu sekali, itu sangat penting ya. Untuk pruning sendiri ya seperti ini aja ya, yang kira-kira tunas air ya kita buang. Dan pruning juga ya, bagi saya kawan-kawan ya, ini kita buang aja. Untuk pruning saya sampai umur tanam sekitar 3 bulan ya, baru lakukan pruning kecil ya kan kawan. Jangan terlalu berlebihan ya pruningnya, karena jika berlebihan ketika musim hujan untuk cabang akan diserang oleh jamur upas ya. Itu ya kan ya. Waktu itu saya pruning hanya cabang-cabang bawah ini ya. Ini bisa dilihat tuh. Jadi jangan juga kita pruning berlebihan ya, karena pohon itu memerlukan daun ya untuk melakukan fotosintesis. Ketika kita melakukan pruning berlebihan ya, dari mana ya dia masak? Apa dari batang? Kan nggak mungkin ya kan ya. Semua tanaman membutuhkan daun untuk fotosintesis. Ingat, jangan kita berlebihan ya untuk pruning. Jadi pruning itu bagi saya adalah pruning kecil-kecil saja ya kan. Pruning ringan seperti yang saya lakukan ini nih, tunas-tunas air seperti ini dibuang saja. Mungkin hanya ini ya yang bagus ya kan ya. Karena waktu itu video hari itu saya sempat posting 2 pohon terus ya, mulai dari kecil. Baik, kita lihat ya yang satunya seperti apa. Nah, ini dia ya kan. Seperti ini jenis namlung ya. Lihat pohonnya. Udah lebih dari 3 meter ya kawan-kawan menurut saya. Ini tandanya ya. Ini tunggul kayu. Ini sebagai tanda. Seperti itu juga yang saya lakukan ya untuk pruning ya kan ya. Ini udah saya lakukan pruning ya. Untuk batangnya sendiri, nah bisa kawan-kawan lihat. Ini dulu saya lakukan pruning kecil aja. Sekarang cabangnya sendiri sebesar ini ya. Ini kawan-kawan ya. Bisa dilihat ini cabang-cabangnya pembesar-besar. Ini 2 kali pemotongan pucuk ya kan. 2 kali. Dan untuk teman-teman yang ingin buka lahan ya, yang ingin buka lahan banyak tunggul kayu seperti ini, saran saya potongnya jangan rata dengan tanah ya kan kawan. Itu bisa berbahaya. Apa sebab saya bilang berbahaya? Karena kayu ini jika kita potong rapat tanah ya, otomatis lakukan pemupukan dia akan tertutup ya. Jika kayu tertutup tanah,
kita tidak bisa lagi melihat di mana ada kayu, jadi tidak bisa kita antisipasi untuk anti rayap ya. Jika kelihatan seperti ini, saya biasanya 1,5 bulan sekali saya siram air baking soda dan air buah bintaro. Ingat ya kawan-kawan, hanya seperti itu aja, sederhana ya sebenarnya menanam durian. Tidak perlu banyak ini itu. Yang terpenting air dijaga dan jangan lupa berdoa ya. Oke, baiklah kawan-kawan ya, sampai di sini dulu. Akhir kata, wassalam.